di jalan Allah. Ini Masjid Enam Syuhada lagi dikunjungi sama Ketua Hilmi. Modal awalnya berapa Pak Yudi Pramuko? 750.000 rupiah aja. Jadi ini 500 jutaan nih barang. Sekarang udah habis 310. Masya Allah, tuh udah pakai keramik, laponnya tinggal. Granit tuh kayak marmer. Tuh, Masya Allah nih, sampai juga kita ke sini. Masjid Enam Syuhada, ngapa namanya Masjid Enam Syuhada, Ya, Pak Yudi? kita mau mendokumentasikan perjuangan dakwah nama anak muda pengawal Habib Rizik Syihab itu. Masya Allah. Yang dibunuh sama orang jahat di kilometer 50. Kilometer 50 ya. Itu kan simbol memperjuangkan dakwah itu kita harus memberikan segalanya untuk Islam kan ya, untuk Masya dakwah Islam. Allah. Dan nama anak muda itulah yang sudah memberikan segalanya untuk Islam. Masya Allah. Kita Apa nanti nama pemuda itu ada juga di sini mungkin diterapkan? Mungkin namanya 6 syuhada. 6 syuhada itu, Iya, 6 syuhada dipasang di sini, 6 syuhada. Bipali, apa yang dikomentarin dari ini semua, Bipali? Masya Allah, luar biasa. Dari uang 700.000, kalau pengen ternyata bisa. Bisa. Allah kirim. Tuh, bisa. Ya, dengan Masya. masuk satu gang kecil, tapi Bapak ini luar biasa. Kecil tuh. Oh, Masya Allah ya. Satu call aja. Masya Allah. Perjuangan Pak Yudi Pramuko, YouTuber sejagat paling tua. Tertua di semesta. Tertua di semesta. Masya Allah. Tukang donat. Tukang donat. Tukang donat dari Paru. Ini saya laporkan dari lapangan ini, langsung dari Masjid Enam Syuhada. Masya Allah. Dan ini dia. Dalam lihat ah. Tuh lihat tuh masjidnya, tuh imamnya di situ tuh. Malam-malam lagi kita, Masya Allah, masih kurang nih. Atapnya katanya transfer aja dari rekeningnya di bawah, terlihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Yudi Pramuko, tukang donat dari Parung, YouTuber tertua di semesta. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Semoga semua sehat ya penonton pesantren Jolali di 52. Karena saya doakan, jangan lupa di subscribe, di like, di share, biar channel ini berkembang sampai dunia akhirat, artinya bermanfaat ya sampai akhirat, buat yang nonton, buat yang berceloteh seperti saya ya, insya Allah jadi amal soleh ya. like, subscribe, komentar, jadi amal soleh, komentarnya yang baik-baik, hidup sekali kok komentar yang aneh-aneh. Ya, kita mau reaksi. Ini ada Ihsanuddin Nursi, dulu waktu awal reformasi ini ya ngurusin Bank Senturi Bank Senturi Bank Bali itu, Bank Cesi, yang ada yang terkenal tokohnya waktu itu yang sekarang di penjara itu siapa itu, ketua bendara Golkar, siapa sih namanya, Setia Novanto itu dulu. Dan bahasanya itu Ihsanuddin Nursi menggebu-gebu, tapi ini dari Rasil TV, nggak ada gambarnya tapi namanya Rasil ya. 340.000 subscribernya banyak ya. Wah, bentar lagi ngalahin saya. Ini yang nonton 10 jam yang lalu 475 orang. Kita ini ya, saya belum nonton nih. Ada yang ngeklik kiriman ini, ada yang merekomendasikan, katanya lebih gila katanya penjelasan Ihsanuddin Nursi, terus dia ngirim link, saya buka lah. Bismillahirrahmanirrahim. Informatif, inspiratif. Rasil TV. Assalamualaikum Bang Ihsanuddin Nursi. Waalaikumsalam. Saya kenal suaranya nih, Pak Ihsan Tholib ini, penyiar Rasil TV, Rasil Radio Silaturahim. Kemarin ketemu ke sini ngelihat Masjid Enam Syuhada, Pak Ihsanuddin Nursi sama temennya Pak siapa itu, Pak Ali ya, Ketua Hilmi Hilal Merah Indonesia, Palang Merah gitu, Bulan Sabit Merah Indonesia, Palang Merah Indonesia, Islam maksudnya. 39 menit 18 detik. Tentang apa judulnya? Ihsanuddin Nursi, penyakit megalomania karena jabatan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Apa kabar Bang? Sehat selalu ini. Dunia Insyaallah, amin. sandiwara makin ramai lagi ya ketika Cina berhasil mendamaikan Tom and Jerry, Saudi dan Iran. Tapi pekan depan juga dia juga akan pergi ke Ukraina, entah beruang merah sama beruang putih ini akan bisakah dijinakan, entah macam mana. Tapi korban dunia ini sudah mulai berjatuhan. Ini ada wawasan internasional dari Pak siapa Ihsan Tholib, mantap. Ukraina, Arab, Saudi, Iran, wah ngerti geopolitik nih Pak Ihsanuddin, siapa Pak Ihsan Tholib. bank besar di Amerika sana yang runtuh. Nampaknya akankah ini menjadi efek domino ke yang lain akan menjadi pembicaraan kita juga. Diawali dengan kisah dari dalam negeri sepertinya Bang. Ketika Bang Mahfud ini uring-uringan urusan 300 triliun, Oh, di Kemenkyu ya. Menteri kita ini baru tahu ternyata jabatannya 30. Saya pikir Menteri Menko Pak Luhut saja yang punya belasan jabatan. Wah, luar biasa. Clean government, integritas menjadi sebuah pertanyaan besar di negeri kita ini. Kata para pengamat, ikan busuk harus dimatikan dari kepalanya atau sistemik. Apa yang Bang Ihsanuddin Nursi lihat? Sementara isu radikal lebih kenceng daripada isu korupsi. Efeknya itu apakah mengingatkan tentang korupsi itu sendiri atau orang suruh hidup sederhana? Radikal ya, satu isu ya yang dibikin untuk mengalihkan kebobrokan apa dalam sistem yang ada sekarang, kebobrokan di mana-mana diarahkan untuk apa supaya orang terpaku pada Islamofobia ya, terseret oleh asus Islamofobia, radikal itu diciptakan oleh orang-orang itu juga. Macam mana kita kurang ngerti lah. Mungkin Bang Ihsanuddin Nursi bisa kasih pencerahan dari awal mungkin dalam negeri dulu, baru kita bicara mancanegara yang tadi Bang. Silakan Bang. Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Tentang rangkap jabatan, kita mesti melihatnya dalam tiga perspektif. Tiga perspektif rangkap jabatan. Perspektif regulasi, perspektif politik, dan perspektif sosiologis gitu. Kalau dilihat dari regulasi, menteri tidak boleh menjabat merangkap jabatan yang lain. Itu undang-undang kementerian jelas sekali kalimatnya tidak. Tapi undang-undang yang lain menyatakan, misalnya pada cerita pada lembaga penjaminan simpanan, menteri menitipkan orangnya. Pada OJK begitu juga, pada Komite Stabilitas Sistem Keuangan, Menteri Keuangan begitu juga. Jadi status kedudukan menteri di mana-mana dalam itu dia statusnya ex officio. Undang-undang kementerian yang melarang rangkap jabatan ini tidak lebih jelas menyatakan apakah rangkap jabatan berkaitan dengan otoritasnya atau tidak berkaitan dengan otoritasnya. Apa sih yang dimaksudkan Menteri Keuangan ke Undang-Undang Kementerian adalah rangkap jabatan yang tidak berkaitan dengan otoritasnya. Misalnya tentang anggota tetap pada rapat koordinasi stabilitas moneter, pada koordinasi antara fiskal dengan moneter, itu tetap tidak bisa tidak anggotanya adalah Menteri Keuangan. Kita dengerin aja ya, meskipun nggak ngerti seperti saya, kita dengerin apa bedanya fiskal dan moneter. Nggak paham saya tuh. Saya pahami tukang donat, tepungnya rencana merah, pakai pernipan, terus pakai kentang, kan donat kentang ya. Begitulah. Mises, coklat maksudnya, keju. Saya nggak ngerti bedanya. Jangan-jangan nanti ada istilah yang kayak Rocky Gerung bilang ada moral hazard, ada insider trading, apa itu? Kata-kata sulit bikin kita pusing sebagai tukang pedagang kecil itu nggak ngerti, itu nggak dijelasin sih. Kayak ada moneter, ada fiskal, stabilitas keuangan, ada OJK. Apa tuh OJK? Ojek maksudnya. OJK, ojek.
OJK otoritas jasa keuangan itu loh yang melindungi para ojol-ojol yang penuh ribawi itu, yang memakan korban umat Islam kampung. Uang kok dipinjem-pinjemin, nggak boleh pinjam uang tuh ada bunganya, tapi itu sudah dilindungi OJK Pak, ya sudahlah, berarti OJK melindungi praktek riba, nggak sesuai dengan sistem Islamik keuangan Islam. Ya sudahlah, memang kita bukan negara yang menganut nilai Islam, kita 90% dikepung dengan sistem keuangan ribawi di seluruh dunia termasuk Indonesia. Itulah negeri kita. Gubernur Bank Indonesia, OJK, LPS, gitu. Itu pasti nggak bisa nggak ada di situ pasti itunya, rangkap jabatannya. Ya, muter. Kenapa ini? Ya udah penonton. Baru 9 menit dah nonton sendiri ya penontonnya, Masya Allah. Wifi saya itu ya begitu tuh, maklumlah. Wifi jaringannya pakai router ini, aslinya mah di bawah. Jadi itu pakai kabel, bayar lagi 1,5 juta, 100 meter ke sini ke kamu. Karena di sini nggak ada tiangnya, ini ya kibatnya kayak gini, ya tuh. Terus mati tuh. Terus tuh nggak nyala. Mohon maaf ya. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.